ID aku dan sahabat baikku sejak kecil adalah anak yatim piatu yang terkenal nakal di panti asuhan. Aku penuh dengan atribut kutukan, bisa membuat orang menangis karena makianku. Dia ahli dalam pertempuran dan mahir mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. ID tidak ada seorang pun di seluruh panti asuhan yang berani mengganggu kami. Bahkan anjing-anjing pun harus menundukkan ekor mereka dan bersembunyi di balik tembok saat melihat kami. Tapi di usia 18 tahun, ID kepala panti asuhan datang bersama sepasang suami istri. Mereka bilang saudaraku adalah tuan muda Su dari keluarga kaya yang hilang. Tetapi ketika mereka ingin membawanya kembali, ID saudaraku malah merengek dan bersikeras untuk membawaku bersamanya. Dia duduk di tanah dan menangis dengan keras. Kalau bukan karena aku, dia pasti sudah dibully sampai mati selama bertahun-tahun ini. ID, jika kalian tidak mengadopsinya, maka aku juga tidak akan kembali. Aku segera membuang tongkat kayu di tanganku. ID, ekspresiku seperti baru saja makan beberapa kilogram gula. Apakah kalian berdua ingin mendengar apa yang kalian berdua katakan? Sepertinya takut kami berdua akan tinggal. ID, kepala panti asuhan, dengan cepat dan cerdik membuat keputusan yang melanggar aturan leluhur. Benar. ID, Tuan dan Nyonya Su, Suan dan Xiaoze adalah anak-anak yang paling patuh di panti asuhan kami. Keduanya sangat dekat. ID, mereka tidak mau berpisah kemanapun mereka pergi. Bagaimana kalau kalian membawa mereka berdua saja? Pasangan kaya itu sedikit goyah. ID, memelihara satu anak lagi sebenarnya tidak masalah. Hanya saja, kami sudah memiliki seorang anak angkat di rumah. Aku dan saudaraku langsung saling bertukar pandang dengan waspada. ID, anak angkat palsu. Kalau begitu, aku semakin tidak bisa membiarkan sahabatku kembali sendirian. Bagaimana jika dia adalah anak angkat palsu yang bermuka dua? ID, dia tidak akan bisa mengalahkannya. Paman dan Bibi, Suan mudah depresi dan bunuh diri jika sendirian di lingkungan baru. ID, bawa aku kembali, aku berjanji akan menjaganya dengan baik. Pasangan kaya itu terkejut mendengar ini. Aliansi persaudaraan bekerja sama dan mulai menangis. ID, benar. Jika kalian tidak setuju, aku akan menabrakkan diri ke truk besar di Jalan Raya Nasional malam ini. ID melihat ini, keduanya langsung setuju. Nyonya Su menatapku. Kami bisa membawamu kembali. ID, tetapi ada seorang adik laki-laki di rumah. Aku akan rukun dengan adik laki-laki itu. Ibu, jangan khawatir. ID, kepala panti asuhan, terharu hingga meneteskan air mata, ingin sekali mengibarkan bendera dan memberi selamat kepada kami. Bagus sekali. ID, selamat kepada Tuan dan Nyonya Su atas kedua putranya. Setelah keduanya dibawa untuk mengurus prosedur, ID, aku sangat terharu dan menggenggam tangan saudaraku, berterima kasih kepada ayah angkatku. Tapi anak angkat palsu itu tidak ikut hari ini. ID, dia mungkin tidak ingin kamu kembali. Jika dia benar-benar bermuka dua, aku pasti akan membantumu memberinya pelajaran yang keras. ID, saudaraku terharu dan membalas genggaman tanganku. Saudaraku yang baik, kekayaan kita di paruh kedua hidup ini tergantung padamu. ID, jangan khawatir. Serahkan padaku. Setelah pasangan kaya itu selesai mengurus prosedur, ID, mereka tersenyum melihat kami berpegangan tangan. Hubungan persaudaraan mereka sangat baik. Kami jadi merasa tenang. ID, setelah masuk ke mobil, Ibu Su memperkenalkan situasi keluarga kepada kami. Baru saat itulah kami tahu. ID, selain anak angkat palsu Su Jiahang, saudaraku juga memiliki seorang kakak perempuan kandung yang 2 tahun lebih tua darinya. Alasan mengapa saudaraku hilang saat berusia 3 tahun juga karena dia. Dalang utamanya bahkan tidak datang menjemput kami, yang menunjukkan bahwa dia tidak terlalu menyambut saudara-saudaranya kembali. Kami berdua baru saja tiba di rumah, kami berdua baru saja turun dari mobil. Dan melihat seorang gadis dengan ekspresi suram, berdiri di aula villa dengan tangan disilangkan. Melihatku dan saudaraku. Dengan riang memanggilnya kakak. Ekspresi Surusue tidak senang. Aku memperingatkan kalian. Untuk tidak menggerta adikku di masa depan, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aku segera bersembunyi di belakang saudaraku dan berbisik. Suan, mengapa kakak begitu memihak, jika dia melindungimu seperti ini saat itu? Kau tidak akan menderita di panti asuhan selama bertahun-tahun. Mendengar ini, ekspresi pasangan kaya itu menjadi gelap. Dengan cepat mencubit pinggang saudaraku. Dia segera menangis sambil menutupi wajahnya, karena kakak tidak menyukaiku. Sebaiknya aku kembali ke panti asuhan, Xiaoze, ayo pergi. Ibu Su menjadi cemas, dan menampar wajah Surusue. Bajingan, apakah ini caramu menyambut adikmu? Surusue menutupi wajahnya dan menatap kami berdua dengan enggan, tetapi tidak berani berbicara lagi. Namun, saat kami baru saja melangkah masuk ke rumah, kami berdua melihat tuan muda palsu menangis dan terisak sambil berdiri di atas bangku. Sebelum semua orang dapat bereaksi, aku langsung maju dan berteriak dengan marah, tidak boleh bermain ayunan di dalam rumah. Saudaraku melakukan tackle geser, langsung menjatuhkan tuan muda palsu beserta bangkunya ke tanah. Seluruh keluarga bergegas membantunya berdiri. Setelah melihat dengan jelas simpul tali yang diikatnya dan bangku di bawah kakinya, seluruh keluarga mengelilinginya dengan cemas. Xiaoze, apa yang kamu lakukan? Su Jiahang menatapku yang berdiri dan menangis terseduh-seduh. Kakak,
Ini semua salahku karena telah mengambil identitasmu selama bertahun-tahun. Membuatmu menderita begitu banyak, aku akan menebus dosaku dengan nyawaku. Ibu Su memeluknya dengan iba. Anak bodoh, jangan bicara omong kosong, di hati kami kau juga anak kandung yang kami besarkan. Surusue berteriak dengan marah di samping. Adik bodoh, ini tidak ada hubungannya denganmu, mari kita lihat siapa yang berani menyalahkanmu. Su Jiahang menangis lebih keras, bersembunyi di pelukan Ibu Su, dan menatapku dengan provokatif dengan air mata berlinang. Melihat ini, aku langsung melancarkan serangan tanpa pandang bulu. Ini pasti Su Jiahang yang dibesarkan, kan? Maaf. Aku tadi berpikir bahwa bajingan tidak sopan mana yang bermain ayunan di dalam ruangan. Ngomong-ngomong adik, jadi kau mencoba bunuh diri? Tapi siapa yang akan bunuh diri dengan lampu kristal? Menyentuh barang rapuh yang mudah patah seperti ini. Jangan sampai orangnya tidak apa-apa, tapi malah menjatuhkannya dan mencelakai orang lain. Saudaraku juga menimpali. Ya, sangat berbahaya. Untungnya aku tepat waktu menendang. Semua orang mendongak ke langit-langit. Dan menemukan bahwa itu benar seperti yang kukatakan. Ekspresi ayah Su menjadi gelap. Tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana jika kakak sudah tahu? Melihat rencana menyakitkan dan rencana adu domba gagal, Su Jiahang hanya bisa melihatku terus menangis. Maafkan aku, kakak. Aku hanya ingin menebus dosa. Surusue juga cemberut. Jangan menunggu di depan Su Jiahang. Ayah, Jiahang juga ingin menebus dosa sehingga dia seperti ini. Jelas Su Chen Xuan dan Su Heng sengaja membuatnya jatuh. Tidak ada tata krama sama sekali. Amarahku langsung naik, kakak. Aku tahu kamu ingin menjadi saudara perempuan yang membantu saudara laki-lakimu, tetapi kamu tidak bisa meremehkan orang lain begitu saja. Mengapa Suan-Suan tidak memiliki tata krama? Bukankah karena kamu yang membuatnya hilang saat itu? Seorang pelaku yang berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki tata krama? Identitas tuan muda Suan-Suan dirampas oleh pencuri kecilnya. Masih ada tata krama? Jika kamu tidak bisa berbicara, kamu seperti anjing. Aku berbicara dengan cepat. Seluruh ruangan sunyi. Hanya saudara laki-lakiku yang dengan cepat memegang tanganku dengan air mata berlinang. Saudara yang baik, itu pasti kamu. Setelah Surusue bereaksi, wajahnya menjadi pucat. Beraninya kamu memarahiku? Kenapa aku tidak boleh memarahimu? Aku masih ingin memarahinya. Aku mengangkat tanganku dan menunjuk ke Su Jiahang. Apa yang kamu lakukan dengan Longjing 82 ini? Bahkan kantong sampah pun tidak bisa sepertimu. Bukankah kamu bilang sedang tidak enak badan dan sedang istirahat? Melihat bagaimana kamu melompat-lompat dan berakting tadi, tidak terlihat seperti itu. Bukankah itu karena Suan-Suan kembali? Kamu tidak bisa dengan nyaman menjadi satu-satunya tuan muda. Su Jiahang merasa tersentuh hatinya. Mulai lagi berpura-pura menjadi teh hijau yang lemah. Kakak Xiaoze, kamu bisa memarahiku jika kamu mau. Jangan melampiaskan amarahmu pada kakak dan ayah ibu. Aku terlalu malas untuk memperhatikannya. Aku menggelengkan kepala dan melihat pasangan kaya yang tercengang seperti ayam kayu. Kudengar kita akan sekelas dengan adik laki-laki kita nanti. Keduanya mengangguk berulang kali. Itu bagus. Kita bisa lebih banyak membantu adik laki-laki kita nanti. Ngomong-ngomong, di mana kamar kita? Ibu Su segera membawaku dan dia ke atas untuk melihat kamar. Su Jiahang mengikuti di belakang dengan mata merah, berpura-pura dengan murah hati membuka pintu kamarnya. Jika kakak tidak keberatan, kakak bisa tinggal di kamarku ini. Itu memang milik kakak. Surusue bergegas menghalangi kami. Adik laki-laki, ini kamar yang disiapkan ibu untukmu. Bagaimana mungkin orang udik yang tidak berpendidikan seperti mereka pantas? Ibu Su dengan lembut berkata kepada saudara-saudara, Suan-Suan, kamu bisa memilih kamar mana saja di rumah. Ini adalah kompensasi kami untukmu. Saudara laki-laki melirik kamar Su Jiahang dengan jijik, lalu berbalik dan menunjuk ke kamar lain yang lebih besar dan lebih terang. Menurutku kamar ini sangat bagus. Cukup, kakak. Surusue meninggikan suaranya. Beraninya kamu berpikir begitu? Itu kamar ayah dan ibu. Aku tersenyum dan melihat ke arah Ibu Su. Ayah ibu. Kamu tadi bilang boleh pilih sesuka hati. Tidak akan menyesalkan? Ibu Su menarik sudut bibirnya dan mengangguk tak berdaya. Baguslah kalau begitu. Sudah seharian di mobil, ayah dan ibu juga cepat istirahat saja. Selesai bicara, aku menarik saudaraku dan membanting pintu, meninggalkan mereka yang tak berdaya di tempat. Seminggu berikutnya, aku dan saudaraku mulai gila-gilaan berbelanja. Menderita selama 8 tahun. Akhirnya bisa menikmati rasanya membeli tanpa melihat harga. Kami berdua membawa banyak tas dan barang, mengirim beberapa mobil barang kembali dengan berlebihan. Berpakaian seperti sepasang bajingan kaya, Su Jiahang setiap kali dengan masa menyindir kami menghambur-hamburkan uang. Aku akan membalasnya dengan kata-kata pedas, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan dengan kata-kata. Dia mulai melakukan gerakan kecil lagi. Pada hari pertama, dia sengaja berpura-pura lemah, menjatuhkan vas bunga dari atas ingin mengenai saya, tetapi berhasil ditangkap dengan satu tangan oleh saudara saya. Pada hari kedua, di meja makan, dia sengaja menjatuhkan mangkuk sup ingin membakar saudara saya, tetapi malah dibalikan olehnya dan membakar dirinya sendiri hingga berteriak-teriak.
Pada hari ketiga, dia diam-diam memasukkan jam tangan berliannya sendiri di bawah bantal kami, membawa seluruh keluarga untuk menangkap basah. Namun aku mengeluarkan rekaman CCTV yang menunjukkan rute dia memasuki ruangan. Terpaksa, dia harus merelakannya dengan berat hati. Dia sengaja mengatakan hanya ingin memberikan kejutan. Terlihat jelas, dia mencoba berkelit dengan kata-kata, tetapi tetap saja tidak bisa meyakinkan. Su Jiahang juga menjadi jauh lebih jujur, tapi kami semua tahu dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Benar saja, sebulan kemudian di pesta sekolah bangsawan, Hong Liang di depan semua orang. Perkenalkan saudara-saudaraku. Mereka adalah anak-anak yang dibawa kembali dari panti asuhan oleh orang tuaku. Mohon bantuannya semua mulai sekarang. Satu kalimat menjelaskan bahwa kami adalah tuan muda palsu yang diadopsi. Teman-teman sekelas menatapnya dengan simpati. Keluarga orang kaya memang seenaknya, asal saja mengadopsi 2 anak laki-laki. Kasihan sekali Su Jiahang. Berapa banyak harta keluarga yang akan diambil darinya? Aku tersenyum pada saudaraku, sambil mengeluarkan surat hasil tes DNA. Adikku ini lucu sekali. Jelas-jelas terobsesi tetapi dipendam selama 8 tahun, masih merasa teraniaya. Halo semuanya, saya saudara kandung Su Chen Xuan, putra kandung keluarga Su. Saya juga anak angkat keluarga Su. Mereka mengadopsi saya bukan karena uang, tetapi karena takut saudara saya diganggu oleh orang tertentu. Oleh karena itu mereka berharap saya melindunginya. Seperti hari ini, kelas langsung hening. Semua orang memandang Su Jiahang dengan jijik. Apa-apaan ini? Setelah sekian lama ternyata maling teriak maling. Anak laki-laki yang biasanya tidak akur dengannya mulai bersorak. Benar, setiap hari berlaga seperti tuan muda sungguhan. Ternyata hanya ayam kampung. Ejekan itu bagaikan tamparan di wajah Su Jiahang. Dia sangat marah dan kesal hingga hampir menangis di tempat. Sejak saat itu, dia benar-benar menjadi orang palsu di mata seluruh sekolah. Untuk membuktikan dirinya, dia mulai belajar piano dan jazz dengan gila-gilaan, ingin mengalahkan kami dengan karismanya. Sementara aku berguru pada seni pertunjukan komedi dan stand-up. Saudaraku bahkan langsung mengambil seni bela diri sanda dan tai chi, memaksimalkan kelebihannya. Beberapa tahun berikutnya, situasi di mana Su Jiahang ingin menutupi ketenaran kami berdua tidak terjadi. Setiap kali ada pertunjukan kampus, stand-upku dan seni bela diri saudaraku selalu membuat penampilannya redup. Di kampus, aku semakin populer berkat lidah tajam dan humor, dan saudaraku juga banyak membantu semua orang dengan kekuatan bela dirinya. Karena kami, suasana di seluruh sekolah menjadi semakin baik. Perundungan dan perkelahian hampir tidak pernah terjadi lagi. Pasangan kaya juga semakin menyukai kami berdua. Mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan keberadaan kami dengan meriah. Sebentar lagi juga harus memberi Xuan-Xuan beberapa kompensasi. Bagaimanapun, dia adalah putra kandung kami. Dalam 2 tahun terakhir, grup kami sangat terpengaruh oleh department store. Sangat membutuhkan pernikahan untuk menstabilkan situasi. Untungnya, putri tunggal keluarga Bai tidak menolak Jian Gang. Nantinya, kita lihat saja takdir beberapa anak muda ini. Su Jiahang mengepalkan tinjunya setelah mendengar percakapan mereka berdua. Kilatan jahat melintas di wajahnya. Sepertinya dia telah membuat tekad tertentu. 2 tahun berikutnya, Su Jiahang dan Su Rusue seperti berubah kepribadian. Mereka berdua tidak hanya tidak lagi menentang kami, tetapi juga mulai berinisiatif untuk menunjukkan keramahan. Su Rusue bahkan berinisiatif untuk menawarkan diri menunggu saudaraku. Setelah lulus kuliah, membawanya mengenal bisnis keluarga. Su Jiahang bahkan berubah menjadi adik yang penurut, berusaha menyenangkan kami berdua. Di hari ulang tahun kami yang ke-20, dia dan Su Rusue memberi hadiah dan menunjukkan perhatian. Sebelum pesta dimulai, mereka juga mengusulkan untuk membawa kami ke puncak gunung untuk menonton pertunjukan kembang api kejutan yang telah mereka siapkan. Aku dan saudaraku dengan gembira mengikuti mobil. Sepanjang jalan sampai ke puncak gunung yang sepi. Tapi begitu kami turun dari mobil, beberapa pria bertubuh besar dan ganas keluar dari semak-semak di kedua sisi. Reaksi saudaraku adalah yang tercepat. Berturut-turut menjatuhkan 2 orang, tetapi dipeluk oleh Su Jiahang yang berteriak ketakutan meminta tolong. Aku ingin maju membantu. Tetapi seorang pria bertubuh besar menutup mulut dan hidungku dengan sapu tangan yang dibubuhi obat bius. Tidak sempat bereaksi, tubuhku melemah dan mulai pusing. Bocah! Saudaraku berteriak ingin menyelamatkanku. Tetapi karena tidak bisa bergerak, dia juga ditutup dengan sapu tangan. Akhirnya kami berdua benar-benar ambruk ke tanah dan pingsan. Detik sebelumnya masih menangis ketakutan. Kedua orang yang bergumul dengan para penjahat itu tertawa. Bawa mereka menjauh. Nanti kita layani dia dengan baik. Su Rusue dengan dingin berjongkok, menepuk-nepuk wajah saudaraku. Terutama dia. Aku ingin membuatnya tidak bisa mengangkat kepalanya seumur hidupnya. Kepala penjahat menggosok-gosok tangannya dengan seenaknya. Tuan muda Su, tenang saja. Dijamin hasilnya sesuai keinginan Anda. Hehe, aku dan saudaraku diangkat ke dalam mobil van. Melaju menuruni gunung. Di jalan, beberapa penculik tertawa terbahak-bahak. Hahaha, anak dan putri orang kaya bertengkar di dalam rumah. Membuat kita untung saja.
Setelah mobil berhenti di gudang terbengkalai di pinggiran kota, beberapa orang membuka bagian belakang. Ingin menyeret kami keluar. Detik berikutnya, seringai di wajah beberapa orang itu langsung membeku. Aku seperti melihat hantu. Di sisi lain, Su Jiahang dan Su Rusue kembali ke ruang perjamuan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ayah dan ibu Su sibuk menerima tamu. Melihat hanya mereka berdua, mereka bergegas maju dan bertanya. Di mana Suan-Suan dan Xiaoze? Su Jiahang memanjakan diri dengan mata tertutup dan berkata, kakak-kakak bilang tidak mau mengadakan pesta ulang tahun bersamaku. Mereka ingin menjalani kehidupan yang benar-benar milik mereka sendiri. Omong kosong. Cepat panggil mereka kembali. Putri dari grup bayi khusus datang hari ini untuk perjodohan. Orang-orang sudah berada di ruang istirahat. Su Rusue berkata dengan wajah pahit, ayah, ibu. Anda juga tahu temperamen mereka berdua. Sekarang hanya Anda yang bisa membujuk mereka. Ayah dan ibu Su melihat bahwa mereka tidak bisa menghubungi telepon kami dan takut aib keluarga akan tersebar. Mereka harus bergegas mencari kami sesuai dengan alamat yang diberikan oleh keduanya. Setelah keduanya pergi, Su Rusue dengan cepat mendesak Su Jiahang untuk segera berganti pakaian. Pada saat itu, nasi sudah menjadi bubur. Wanita kecil bermarga bayi itu juga tidak bisa menghindarinya. Adapun kedua anak laki-laki itu, mereka ditakdirkan menjadi tidak berguna setelah hari ini. Su Jiahang sedikit khawatir. Kak, kudengar bayi Ningbing sangat buruk temperamennya. Dia sangat tertutup. Bahkan ayah dan ibu belum pernah melihat seperti apa rupanya. Bagaimana jika dia jelek? Masih sempatnya kamu memikirkan ini? Tidak peduli seperti apa penampilannya, dia adalah ibu dan anak dari keluarga Bai. Selama kamu menikahinya. Di masa depan, kamu pasti bisa menginjak-injak Su Chen-Suan dan Su Heng. Keluarga Su di masa depan masih akan menjadi milik kita. Mendengar dia berkata demikian, Su Jiahang akhirnya mengangguk dengan kejam. 5 menit kemudian, Su Rusue, sebagai nyonya rumah, membawa alkohol yang telah dibubuhi obat ke ruang istirahat. Su Jiahang, yang menyamar sebagai pelayan, terus berjaga di luar pintu. Setelah mendengar panggilan dari dalam, dia masuk dengan gembira di depan 2 pengawal. Segera, suara yang membuat wajah memerah dan jantung berdebar terdengar dari ruang istirahat. Di sisi lain, ayah dan ibu Su baru saja keluar dari gerbang ketika mereka bertemu dengan aku dan saudara yang bergegas kembali. Suan-Suan anak kecil, bagaimana kalian bisa kembali? Setelah mendengar pengalaman kami. Keduanya hampir pingsan karena marah. Dasar anak nakal. Semua orang di aula emas menuju pintu ruang istirahat, tidak takut. Apa yang terjadi di dalam? Entahlah. Bagaimana kalau kita masuk dan melihat? Di tengah perdebatan orang banyak, ayah dan ibu Su buru-buru menarik kami melewati kerumunan. Ketika mereka sampai di pintu ruang istirahat, mereka terkejut menyadari bahwa kedua pengawal Bai Ningbin hilang. Mungkinkah putri sulung keluarga Bai ini dalam bahaya? Jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Su mungkin tidak akan mampu menanggung murka besar keluarga Bai. Memikirkan hal ini, ayah Su memerintahkan orang dengan mata merah untuk membongkar pintu ruang istirahat. Dengan suara keras, di bawah pembongkaran paksa oleh penjaga keamanan, pintu ruang istirahat terbuka, dan pemandangan di dalamnya membuat semua orang terkejut. Berantakan di mana-mana, pecahan vas dan pakaian robek berserakan di karpet. Su Jiahang dengan pakaian berantakan, menangis meringkuk di depan sofa. Pemandangan seperti ini. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak apa yang baru saja terjadi. Xiao Hang, ibu Su berteriak dan bergegas memeluknya. Sebenarnya apa yang terjadi? Orang-orang yang awalnya datang untuk menonton keramaian karena mendengar suara itu tiba-tiba terpana. Melihat situasi ini. Entah itu perselingkuhan, atau diintimidasi. Ayah Su bereaksi dengan sangat cepat. Dengan wajah gelap, dia membungkuk kepada semua orang. Maaf, ada beberapa masalah tak terduga di keluarga kami yang perlu ditangani. Silakan nikmati makanan di aula depan dulu. Suan-Suan dan Xiaoze, tolong bantu kami menjamu para tamu. Su Jiahang, yang menangis terseduh-seduh dalam pelukan ibu Su, gemetar di sekujur tubuhnya, menatapku dan saudara laki-lakiku dengan tidak percaya. Bagaimana kalian bisa berada di sini? Mustahil. Emosinya menjadi sangat bergejolak. Ayah dan ibu Su melihatnya, dan makna di mata mereka menjadi lebih dalam. Tadi, mereka belum sepenuhnya percaya. Aku dan saudara laki-lakiku. Sekarang, mereka yakin 80%. Meskipun mereka tidak tahu apa yang Su Jiahang dan Su Rusue sembunyikan, tapi melihatnya seperti ini sekarang, bagaimana aku bisa melepaskan? Kesempatan bagus untuk mengejeknya. Aku berpura-pura panik dan berkata dengan nada menangis, adik, aku dan Suan-Suan hampir diculik tadi. Kami melarikan diri dan baru menyadari bahwa kamu dan kakak tidak ada. Kakak di mana? Mungkinkah sesuatu juga terjadi padanya? 2 kalimat yang membuat semua orang mulai khawatir. Apa? 2 putra keluarga Su yang lain? Hampir terjadi sesuatu. Putriku juga menghilang. Mungkinkah ada pencuri di perjamuan hari ini? Semuanya hati-hati, lapor polisi, cepat lapor polisi. Beberapa orang bersama-sama berteriak untuk melapor. Mendengar ini,
Raut wajah Su Jiahang langsung menjadi pucat pasi jika polisi datang. Tidak hanya perbuatan mereka memberi obat akan terbongkar, bahkan penculikan pun akan ketahuan, tidak boleh lapor polisi. Ayah, ibu, mohon, dia menggenggam erat. Lengan ibu Su sambil menangis terseduh-seduh. Jika melapor polisi, bagaimana dengan reputasiku? Ibu Su memang agak keberatan, lalu bangkit untuk membujuk semua orang. Hadirin sekalian, tolong beri kami sedikit muka. Apakah itu karena nama baik putra bungsuku? Seseorang memotongnya dengan dingin, putri kandung sendiri menghilang. Masih mengkhawatirkan nama baik seorang anak angkat, jika kami juga terkena dampaknya, bisakah keluarga Su kalian bertanggung jawab? Atau apa yang sedang keluarga Su kalian lakukan? Semua orang tidak lagi mempedulikan muka ayah Su, dan berteriak-teriak untuk melapor polisi. Aku dan saudara saling tersenyum, tujuan akan tercapai, tetapi saat itu juga. Suara Su Rusue terdengar dari kerumunan. Siapa bilang aku menghilang? Dia mendorong kerumunan dan maju. Setelah melihat dengan jelas pemandangan di ruang istirahat, raut wajahnya berubah drastis. Adik, apa yang terjadi padamu? Siapa yang mengganggumu? Su Jiahang dicengkeram bahunya olehnya, matanya merah padam dan seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak berani menatapnya. Kakak, aku. Dia terisak dan tidak bisa berkata apa-apa, semua orang dengan cemas mendesak. Siapa sebenarnya? Jika tidak kau katakan, kami benar-benar akan melapor polisi. Su Jiahang menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh. Su Rusue sepertinya memikirkan sesuatu. Bai Ningbing, dialah pelakunya. Ayah, ibu, pasti dia yang melakukannya. Ayah dan ibu Su baru menyadari bahwa sejak tadi mereka tidak melihat Bai Ningbing, dan Su Jiahang justru mengalami kejadian di tempat dia beristirahat, keduanya tidak lagi mempedulikan orang lain. Mencengkeram Su Jiahang dan bertanya kepadanya, apakah dia? Cepat katakan. Su Jiahang menangis histeris, hanya bisa mengangguk dengan sekuat tenaga. Dia. Setelah kalian pergi, aku dan kakak sibuk menyambut tamu, aku ingin mengatakan akan mengantarkan anggur kepadanya. Tetapi tidak menyangka akan diperlakukan seperti itu olehnya, Hicks. Ayah, ibu, setelah dia mengatakan hal itu kepadaku. Dia lari dari pintu samping. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Apa? Maksudmu putri dari grup Bai? Bagaimana mungkin dia? Meskipun aku dengar dia memang akan hadir di pesta hari ini, tapi belum melihatnya datang. Selain pasangan Su, kekayaanku hampir melampaui keluarga Su. Apa alasannya aku tertarik pada anak angkat kalian? Kalaupun tertarik, seharusnya pada tuan muda asli itu. Mungkin saja. Aku sudah lama dengar keluarga Su ingin menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Bai. Mungkinkah ini sandiwara yang mereka buat sendiri? Apapun kebenarannya, sebaiknya semua jangan berkeliaran agar tidak terkena rencana jahat. Paman Su malah berwajah pucat dan gemetar menelepon sebuah nomor. Bai Ningbing. Kamu sekarang di mana? Keluarga Su kami merasa sudah memperlakukanmu dengan tulus dan baik. Kenapa kamu melakukan ini pada putriku? Semua orang gempar. Apa? Bai Ningbing benar-benar datang hari ini? Su Jiahang menangis sambil mengangguk. Benar. Demi tidak mencolok, kami menyuruh orang untuk diam-diam menempatkannya di ruang istirahat ini. Tapi tak disangka dia malah melakukan hal seperti ini. Di ujung telepon, Bai Ningbing tidak menjawab dan langsung menutup telepon. Keluarga Su marah dan langsung membanting teleponnya. Semua orang semakin heboh. Tidak menjawab lalu menutup telepon, menunjukkan bahwa dia bersalah. Sepertinya memang dia. Detik berikutnya, dari belakang kerumunan terdengar suara dingin dan lembut, membuat rumor bisa dipenjara. Aku sama sekali belum pernah bertemu dengannya. Bagaimana bisa aku melecehkannya? Semua orang terkejut dan menoleh. Setelah melihat dengan jelas wajah orang itu, mereka serentak menarik napas. Aku terlalu jauh dan tidak bisa melihat dengan jelas. Aku ingin menyuruh adikku mengangkatku. Tatapan semua orang, termasuk ayah dan ibu Su, tiba-tiba terfokus pada wajahku. Su Rusue semakin terlihat seperti melihat hantu. Bai Ningbing, kamu Bai Ningbing? Seorang wanita yang mengenakan gaun malam dan berwajah cantik berjalan mendekat. Aura yang kuat membuat orang-orang menyingkir. Akhirnya setelah aku melihat dengan jelas wajahnya, aku langsung mengerti. Kenapa semua orang melihatku? Karena wajahnya ternyata 70% mirip denganku. Saudaraku menggenggam erat pergelangan tanganku dan berteriak, "Nak, kenapa wajahnya sangat mirip denganmu? Seperti ibu dan anak." Aku membuka mulut lebar dan tidak bisa berkata apa-apa. Aku menatap orang di depanku dengan tatapan kosong. Su Rusue malah meraung seperti orang gila. Tidak mungkin. Bukankah kamu sudah pergi? Kenapa kamu kembali? Bai Ningbing tidak mempedulikannya. Melainkan menampilkan senyum padaku, adik dan kakak. Akhirnya aku menemukan kalian. Aku dan saudara-saudaraku hampir tidak bisa berdiri karena terharu. Maka akan terdengar lebih banyak lagi keributan seperti air mendidih yang meledak. Apa? Mereka adalah saudara kandung. Bai Ningbing bukan wanita beracun? Bagaimana bisa tiba-tiba ada seorang adik laki-laki? Ayah Su, ibu Su, bahkan Su Jiahang maju selangkah demi selangkah. Keduanya maju karena terkejut.
Nona Bai, apakah Anda salah mengenali orang? Bai Ningbing tersenyum tipis. Tetap menatapku tanpa berkedip, tidak mungkin. Dia adalah adik laki-lakiku. Kemudian dia mengatakan yang sebenarnya. Ternyata 18 tahun yang lalu, yang dilahirkan Nyonya Bai bukanlah wanita beracun, melainkan sepasang anak kembar. Tetapi saat itu, adik laki-laki itu tertukar oleh perawat. Semua orang tenggelam dalam kegembiraan. Jadi tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Kemudian, Ketua Bai membawa istrinya dan sepasang anak ke luar negeri untuk berkembang. Hingga 5 tahun lalu, anak laki-laki palsu yang tertukar jatuh sakit parah. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa dia bukan anak kandung. Untuk mencari putrinya, Ketua Bai memutuskan untuk kembali ke negara itu bersama seluruh keluarga. Anak laki-laki palsu itu justru semakin parah sakitnya. Meskipun bukan anak kandung, tetapi bagaimanapun juga telah dibesarkan selama 18 tahun. Nyonya Bai tetap memutuskan untuk tinggal di luar negeri menemaninya berobat. Ketua Bai membawa Bai Ningbing kembali ke negara itu. Membangun kembali perusahaan sambil bekerja dan diam-diam mencariku. 2 tahun lalu, akhirnya menemukan petunjuk. Bergegas ke panti asuhan, tetapi diberitahu bahwa aku sudah diadopsi oleh keluarga Su. Bai Ningbing secara diam-diam mengirim detektif untuk menyelidiki. Benar saja, ditemukan bahwa aku sangat mirip dengannya. Ketika ingin langsung datang ke rumah untuk mengakuiku kembali, keluarga Su justru selangkah lebih maju mengadakan konferensi pers. Mengumumkan status anak angkatku. Saat itu, keluarga Bai dan Su masih dalam hubungan persaingan. Khawatir akan pengaruh media dan mempertimbangkan keselamatanku. Ketua Bai dan Bai Ningbing baru tidak segera memilih untuk mengakuiku kembali, melainkan memilih untuk menerima tawaran baik dari keluarga Su. Perlahan-lahan beralih dari persaingan menjadi kerjasama. Jadi ketika mendengar Susi ingin melakukan perjodohan, kami setuju. Ingin menunggu hingga saat pesta ulang tahun untuk langsung mengakui adik laki-laki. Tetapi tidak menyangka. Anak angkat dan putri kalian justru ingin memperhitungkan kami. Hingga akhir perkataan. Ekspresi Bai Ningbing seketika menjadi dingin. Surusue, kalian mengirim orang untuk menculik adik laki-lakiku. Dan juga ingin menjebakku dengan obat-obatan. Aku sudah melaporkannya ke polisi. Seluruh penonton gempar. Wajah Surusue seketika menjadi pucat pasi. Ayah Su dan Ibu Su bahkan lebih tidak percaya. Sue-sue, Jiahang. Apa yang sebenarnya kalian lakukan? Aku dan saudara-saudaraku segera berteriak, Ayah, Ibu. Tadi kami sudah bilang, mereka berdua bila menipu kami ke gunung untuk menonton pertunjukan kembang api. Sebenarnya hanya ingin menyuruh orang menculik kami. Lalu aku akan dengan heboh menceritakan apa yang terjadi saat itu kepada semua orang. Atas jebakan Su Jiahang dan Surusue, aku dan saudara laki-lakiku selalu waspada. Jadi sebelum naik gunung bersama mereka, kami sudah bersiap. Para perampok bertubuh besar itu. Saat menggunakan sapu tangan yang mengandung obat bius untuk menutupi kami sudah lebih dulu menahan napas dan berpura-pura pingsan saja. Tidak hanya itu, aku juga menyembunyikan peralatan perekam mini di tubuhku. Jadi meskipun mereka mengambil ponsel kami berdua, kami tetap merekam ekspresi garang kakak beradik itu saat itu. Lalu aku memutar rekaman yang diambil. Detik berikutnya, di TV terdengar Surusue dan Su Jiahang di layar lebar. Rencana jahat mereka ditampilkan di depan semua orang. Interaksi keduanya dengan para perampok. Dan perkataan sebelum pergi membuat semua orang tidak bisa menahan diri untuk menyalahkan tindakan kejam ini. Ingin bersaing dengan kakak laki-laki untuk kesempatan menikah bisa dimengerti. Bagaimana bisa putri kandung ini berpikir seperti itu? Itu adik laki-lakinya sendiri. Tepat saat gambar video berubah, menjadi bagasi mobil pernikahan yang bergelombang. Kelompok kepala perampok itu. Haha, putri dan putra orang terkaya saling bertengkar, memberikan keuntungan gratis kepada kami. Terdengar jelas di telinga semua orang. Aku tahu, pasti putri kandung ini ingin menguasai harta keluarga sendirian. Jadi dia tega melakukan tindakan kejam seperti ini pada adik laki-lakinya sendiri. Ya, aku juga dengar adik laki-laki kandung ini dulu. Memang sengaja dihilangkan olehnya. Ayah Su dan Ibu Su menatap Surusue dengan mata penuh kekecewaan. Dasar anak tidak berguna. Mulai hari ini, kami tidak punya putri seperti itu. Surusue masih ingin membela diri. Tetapi saat itu, semua orang kembali menatap layar lebar. Berseru kaget. Di dalam gambar, justru para perampok itu membuka bagasi. Ketakutan seperti melihat hantu. Suara tawa anehku dan saudara laki-lakiku terdengar. Tanpa menunggu perampok bereaksi, saudara laki-lakiku langsung dengan bersih dan cepat menendang perampok itu hingga terbang. Dua perampok yang tersisa melihat itu, dengan mata merah mengambil kembali belati dan menyerbu. Saudara laki-lakiku melihat itu juga menyambutnya. Dalam 2 pukulan, dia menjatuhkan kedua orang itu. Lalu saudara laki-lakiku menatap dengan mata dingin. Melihat beberapa orang yang tersisa, mereka langsung berlutut memohon ampun. Tidak sampai 3 menit. Saudaraku mengikat mereka berdua erat-erat, aku di samping memegang ponsel dengan santai. Dengan kemampuan seperti ini, masih berani meniru orang menculik. Pukulanmu lemah gemulai, gerakannya juga sangat lambat. Kalau tidak tahu,
Orang akan mengira kalian sedang bermain rumah-rumahan. Su Fu dan yang lain menatap kami berdua seolah melihat hantu. Padahal mereka baru berumur 20 tahun. Bagaimana mungkin kekuatan tempur mereka begitu tinggi? Aku ahli membuat orang defensif, saudaraku ahli membuat orang hancur. Kami berdua bekerja sama tak terkalahkan. Bai Ningbing dengan tenang meraba kepalanya dan menyerahkan USB di sakunya kepada Su Fu. Di dalamnya ada bukti Surusue dan Su Jiahang menyewa pembunuh. Di luar terdengar suara sirene polisi. Setelah polisi datang dan melakukan identifikasi di tempat, dipastikan bahwa video yang kuproyeksikan dan yang ada di USB Bai Ningbing adalah nyata dan valid. Segera mereka akan menangkap Surusue dan Su Jiahang. Su Fu dan Ibu Su benar-benar kecewa pada mereka berdua. Panggil pengacara ke sini. Hari ini aku akan memutuskan hubungan dengan kedua anak tidak tahu diuntung ini. Su Jiahang benar-benar egois dan berhati busuk. Ayah, Ibu, aku tahu aku salah, mohon beri aku kesempatan. Ini semua kakak menyuruhku melakukan ini. Dia ingin aku membuat sandiwara ini, lalu menjebak Bai Ningbing. Dengan begitu, aku bisa bersamanya dengan lancar. Tapi mereka berdua tidak menyangka bahwa Bai Ningbing sudah lama mengetahui trik mereka. Dan diam-diam melapor ke polisi. Sekarang ada saksi dan bukti, mereka tidak bisa mengelak. Bai Ningbing, kau benar-benar tercela. Mata Surusue merah padam, meronta-ronta ingin maju memukulnya. Namun, polisi dengan cepat memborgolnya. Jika kau masuk ke dalam, kaulah yang menentukan situasi. Bahkan penculik pun kau yang cari. Orang yang tercela adalah kau. Bai Ningbing menjawab dengan tenang. Namun, aku dengan cemas menyela, mengatakan semua ini padanya. Apa gunanya? Surusue. Kau pikirkan saja baik-baik. Sisa hidupmu, habiskanlah untuk bertobat di penjara. Surusue hampir pingsan setelah mendengar itu. Aku kembali menatap sambil tersenyum ke arah Su Jiahang yang berada di belakangnya. Dan juga dirimu, si teh hijau ini. Kerjanya tiap hari teriak minta dilindungi kakak. Sekarang bagus, malah pergi makan nasi gratis bareng-bareng. Juga bisa bertobat bersamanya di penjara. Su Jiahang menyesal dan menangis terseduh-seduh di tempat. Bersujud di hadapan ayah dan ibu Su. Ayah, ibu, sungguh, aku dipaksa oleh kakak. Aku juga korban, mohon selamatkan aku. Wajah ayah Su saat ini tanpa ekspresi apapun. Di kemudian hari, renungkanlah baik-baik di dalam penjara. Ketahuilah bahwa hal yang paling tabu di keluarga kaya adalah pengkhianatan. Kemudian, polisi sesuai dengan alamat yang diberikan menemukan saudara-saudara yang diculik. Kemunafikan Su Jiahang dan Surusue yang menyamar sebagai dalang kejahatan masing-masing dihukum karena serangkaian kejahatan. Percobaan pembunuhan, tuduhan palsu, dan pemaksaan serta ancaman telah terbukti. Hukuman penjara 8 dan 10 tahun dijatuhkan. Dan aku secara resmi diakui oleh keluarga Su. Sama seperti saudara-saudaraku, aku menjadi tuan muda sejati, pasangan Su dari orang tua angkat, menjadi ayah dan ibu baptisku. Seperti yang diharapkan, aku mencapai kerjasama yang stabil dan jangka panjang dengan keluarga Su. Ayah Su mengembalikan semua hak waris kepada saudara-saudaraku. Semoga kau baik selama 10.000 tahun. Aku juga tertawa. Bukan hanya itu, seharusnya selamanya.